Oh iya tentang tahfidz ya. Aku kemarin di sekumpulan cerita-cerita juga. Di sana kan ada banyak juga pesantren tahfidz. Salah satunya kan di tempat Guru Wildan. Guru Wildan itu bin Syekh Salman Jalil. Adike Guru Kirman, adike Guru Hatim. Nah, Guru Kirman cerita di sana itu sekolah tahfidz itu 6 tahun. 6 tahun, 1 tahun 5 juz. Aku tanya sama piye mau nek 1 tahun 5 juz pas itu untuk menghafal santai juga tidak, terlalu kenceng juga tidak. Terus untuk menguatkan hafalan dan ingatan itu bisa maksimal. Kalau banyak menderasnya, atau terus mang menit yo. Cita-cita hafal Quran yo. Ya. Nah kalian yang masih muda-muda terutama, daripada kamu itu gabut nggak ngapa-ngapain, Mbok, mentargetkan menjadi orang yang hafal Quran. Gitu. Karena Rasulullah hafal Quran. Gitu. Wali-wali hafal Quran soalnya. Ya tidak semua wali sih. Sahabat Nabi hafal Quran. Jadi niatmu mutabangah. Itu loh. Bukan untuk gaya-gayaan. Dan orang hafal Quran itu 30 juz loh. Orang juz ngamatok loh. Orang juz 30 loh. Itu kan sebagai contoh itu dulu Presiden Libya terbaik itu Muammar Gaddafi yang difitnah. Ya akhirnya malah dijatuhkan sendiri oleh rakyatnya yang pekok itu. Itu kan beliau itu Muammar Gaddafi almarhum itu warga negaranya yang hafal Quran itu dikasih ijazah setara dengan sarjana S1. Jadi kalau kamu hafal Quran, orang Libya di zaman Muammar Gaddafi, kamu kasih ijazah S1. Jadi tentu saja dites, gitu, hafal bener apa enggak, ini hafal bener. Kasih ijazah S1. Digaji seperti pegawai pemerintah dengan ijazah S1. Minta S1 di Indonesia mungkin gajinya ya, kalau sekarang mungkin kalau guru 4 juta, ya dengan ya 5 juta sampai 7 juta lah. Nah, di Libya waktu itu lebih besar lagi. Mungkin 15 juta atau berapa. Misalnya Fakih enggak sekolah, hafal Quran. Ya udah kan berarti punya S1. Bakwan 3. Sudah setara dengan S1. Artinya pola pikirnya, setidak-tidaknya itu logikanya itu mesti sejajar dengan anak kuliah yang sudah lulus S1. Itulah. Nah, ketika menghafal Quran itu kan menggunakan akal pikiran dan hati. Nah, kalau sampai 30 juz hafal, itu paling sedikit logikanya setara dengan orang yang lulus S1. Jadi Fakih kan kamu sekolah ya kayak? Sekolah kayak? Sekolah? Sekolah apa? Oh paket. Paket itu. Shopee itu. Oh kejar paket. Ya malah apa loh kejar paket itu malah waktu ini dikit toh. 6 tahun. Nah, kalau 6 tahun kan 5 juz. Kalau mau 5 tahun kan berarti 6 juz. Kalau 5 juz itu berarti kan 1 juz kan 18 halaman. 5 juz berarti 90 halaman. Oh, cepat toh matematika ngitung. 90 halaman berarti per bulan berapa halaman itu? 90 halaman dibagi 12. Per bulan berapa, per minggu berapa, per hari berapa kan bisa dihitung. Fokus ke situ kalau mau itu. Karena waktu masa keemasan itu kan kesempatan itu tidak akan kembali. Mungkin wis jenggoten luar dalam, gitu. Udah lain lagi, kesibukannya udah berbeda, udah berbeda. Makin muda mulai menghafal Quran, itu makin mudah dan makin kuat nanti ingatannya, hafalannya itu. Wis sekolah esuk tekan sore itu opo? Asarane ngono gitu. Jadi kalau kamu menghafal Quran, ini sing seneng sekolah ya tetap sekolah orang jero. Untuk opo? Rasa sekolah wae. Ya ora ngono, bahasan ra sekolah ya ora ming ra ngapalke Quran, ya ming padha wae kuwi. Kon sekolah ngopo? Tak waktu. Yo ngapal Quran. Abot deh. Nah ya. Putrane Pak Kiai Jawes ya. Udah S2 hafal Quran. Udah hampir S3 putri Mbak Arin. Si
Gus Ibnus yang kemarin di sini. Itu sudah S2 juga hafal Quran juga. Kan bisa sampai sekolah. Kalau mau tidak sampai sekolah juga bisa. Tergantung pada centelan. Tergantung niat kita. Apalagi sudah salat hajat. Nah, di tempat Mbah Dim itu kalau ditanya kamu menghafalkan Quran 30 juz habis berapa tahun? 6 tahun. Kok lama? Nah, gitu. Aku cuma 3 tahun, aku cuma 2 tahun, aku cuma 1 tahun. Aku cuma 8 bulan, aku cuma 7 bulan. Ya dengan salat hajat itu. Salat hajatnya pendak malam 1. Kamu pengen nambah supaya hafalannya lebih, ya salat hajat sendiri. Salat hajat supaya segera menikah. Kemudian salat hajat lagi supaya cepat menghafal Quran misalnya. Ya tiap hari kan boleh kamu praktekkan sendiri. Tidak harus malam Sabtu aku ingin ngomong harus sholat ya tiap hajat. Seminggu 2 kali apa 3 kali atau 4 kali. Dan menderas, mengulang membaca. Murojaah itu enggak usah nunggu teman. Kamu nganggur ini daripada main HP pusing lah. Nderseh. Nah, gitu loh. Sewaktu-waktu. Mau tidur enggak bisa ketap-ketip enggak bisa tidur. Ndres wae lah. Ini nang ndres wegah ya. Wis ketap-ketip lah. Ya bali meneh. Gitu ya. Karena aku pengen ini lama-lama itu misalnya besok malam. Ini kan sudah beberapa malam tak coba toh. Udah pokoknya 8:30 kamu ngumpul di sini apa jam sebelum 8:30 terus di DW 9:30 wes cukup. Diumumkan cukup itu kamu mau terus juga boleh. Gitu loh. Atau pindah tempat meneruskan ya boleh. Idealnya itu kalau mau hafal Quran itu ya untuk materi sebanyak ini pirang jam. 2 jam cukup ya sehari. Kurang? 3 jam aman. Jadi alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Wis 3 jam ro nggih. Urung ya, turun. Oh, wis 3 jam. Sesuai dengan saran Gusamu. Sip, mantap. Kamu itu harus ketagihan gitu loh, nek pengen hafal Quran. Oh, coba beban. Jangan beban, terus abot. Ya pertama kali mungkin harus sedikit dipaksa dirimu. Tapi yang memaksa itu dirimu sendiri, jangan orang lain. Makanya aku wegah maksa. Aku kan bukan pemerkosa. Gitu. Tukang maksa itu kan pemerkosa namanya, gitu. Terus dewe. Siapapun kalau mau. Gusamu sudah rekomendasikan sehari 3 jam kamu deres untuk materi sejumlah ini. Nanti kalau udah tambah ya tambah menit ya. Nah, itu luangkan waktu sehari kan 24 jam. Sibuk ya Pak, ya semua orang itu waktunya sehari kan sama 24 jam. Semua juga sibuk. Sibuk main HP, sibuk ngegame, sibuk Mobile Legend, sibuk apa lagi. Tapi sebenarnya itu semuanya itu tidak berguna. Tapi menyenangkan ya Pak. Kalau untuk senang-senang itu di masa tua saja. Gampang nek mau Mobile Legend barangnya. Gue umur 80 tahun ini Mobile Legend main iso. Nek 80 tahun kan ngapal Quran ngono agek ndemok Qurane bar wudu ngentot meneh, wudu meneh. Ngentot meneh. Ora sida ngapal. Nek Mobile Legend mbok kowe karo ngentot kowe ta iso to. Ya main HP di sini kan juga nggak dilarang ya secukupnya aja setengah jam sehari. Sehari ini dari pagi sampai pagi ini dari pagi sampai sore udah berapa menit ya aku main HP. Oh, udah 20 menit cukup lah. Yang lain untuk mengerjakan yang lainnya. Nah, itu produktif nanti. Dan gak usah peduli temanmu mau ngapain, mau Mobile Legend sehari kan 24 jam ya. Temanmu itu sehari main 29 jam ya biarin. Bukan urusanmu, gak usah ngurus temanmu, urusan dirimu sendiri. Ngurus dirimu aja gak becos ngurus orang, ada? Ku angfusakum, jaga dirimu aja dulu. Itulah. Deres, ini ojo ganggu. Ya, pelan-pelan apa piye, apa cari tempat yang tidak mengganggu. Ngono lho, ntar ngopo kowe? Nanti ndak menyesal. Oh, enggak apa, santai, Pak.
Enggak ada penyesalan, tidak ada dalam hidupku rumus menyesal, enggak ada. Kalau kamu punya kesempatan menghafalkan Quran, kamu tidak mengambil, padahal kamu sering gabut, itu nanti kamu menyesal. Besok itu ada pekerjaan lain lagi. Jadi kamu pengen fase berbahasa Inggris, TOEFL 1.500.000, itu misalnya TOEFL ya. Itu nanti habis hafal Quran kamu cepat menghafalkan kosakata itu. Pengen bisa lancar bahasa Arab. Nah kalau kamu hafal Quran menghafalkan lugot itu lebih cepat. Quran aja hafal apalagi yang lain. Itu loh. Jadi benar-benar mengasah pikiranmu itu loh. Pikiran itu, akal itu kan seperti pisau, kalau diasah kan makin tajam. Maka kalau orang hafal Quran itu, lombok pendidikannya lulusan PAUD saja, tapi kalau hafal Quran itu daya analisisnya sama dengan anak sekolah S1. Daya analisis terhadap satu masalah itu loh. Daya pengamatannya seperti S1, paling sedikit. Apalagi kalau ditambah sekolah, lebih bagus lah. Itu ya, untuk anak-anak ini. Nah, yang punya anak juga. Aku tadi malam ngobrol karo istri kedua. Catat tuh istri kedua. Nek Pak Manu men istri kedua mbeleki boto tenan lho Bu Tuti. Oh. Istri pertama itu Tuti, istri kedua ya Tuti, ora usah kuwatir. Ning sing istri pertama iki Tuti kota gede, nek sing istri kedua iki Tuti ngerombo. Sing penting kan jenenge Tuti. Ngomong ngandhek apa? Ngandhek Tuti ya. Wah, favoritnya Pak Manu iki Tuti ya, nang ndi. Areng jenenge menjatuhkan kebo lho. Ngono. Ditaleni ngene ora ngono kuwi ya, nek Tutik ki ngandani ora ngono kuwi. Mengan ngembroke keboe kola Tutik. Telah berkata kolali Tutik, telah berkata kepadaku Tutik. Nganggo sarung ana santi nggo sarung ora ngono kuwi. Nek Tutik le ngajari ra. Dandanan iki. Wah iki bucin tenan iki. Nggo kupluk rada miring ngono kancane. Ayo kuplukan sing bener ora miring ngono kuwi ndak seneni Tutik. Aduh. Apa-apa kok Tutik. Dunia ini, semesta ini penuh dengan Tutik. Nah ya. Kok gundul Pak Manu? Iki sing kandhake Tutik. Nek ra mergo Tutik ora gundul aku. Ini buat cangke paham enggak? Paham ya. Pokoknya kalau enggak paham ikut tertawa saja lah. Mentertawakan orang yang tertawa itu loh. Loh aku aja enggak paham kok kamu tertawa. Gimana kan nanti Tutik ya. Jadi itu ya, anak-anak itu Pak, luar biasa kalau kamu mujahadah itu. Dengan niat kamu mutabangah Rasul, mutabangah para sahabat, mutabangah sebagian besar wali. Tuh. Menghafalkan Quran. Keren dalam rangka mencintai, gitu loh. Bukan dalam rangka yang lain-lain. Jadi ana nilai lebihnya lho. Nahwu sorob yo dedel, maca kitab yo kangelan, apal Quran wae ora itu bata kuwi. Sekor-sekor Quran hafal, nahwu sorob yo lancar, kan to ilmu alat yo menguasai, bahasa Arab yo menguasai bahasa Arab, bahasa Inggris, Belanda, Jepang, Korea, bahasa hantu, wirid Jawa, semua fasih, oh, keren. Ini loh, apal Quran enggak, nahwu sorob dedel, maca kitab kangelan, kok cita-cita punya istri 2 ya. Ora masuk ya. Ora masuk ya. Siji wae kangelan itu. Aku jane nek ora mergo Tutik. Ya.
Oh rido ra muni tutak-tutik. Oh. Selakar tenan. Mama apa piye? Apa mami? Mama? Bu Tutik muni ngono. Bojone Ridho muni Padahal Ridho nyeluk kucing ngono. Kucingnya jenenge Mama ternyata. Dogi R. itu ya. Sing senang sekolah tetap sekolah, kalau bisa sampai doktor sekolah itu. Kalau nggak suka ya yang penting suka membaca, menghafalkan Quran dulu. Kowe misalnya senang maca buku, orang yang hafal Quran membaca buku itu selamat. Bener? Tambah maca buku kaya ngapa ya. Aku mbiyen dong hafal Quran, maca buku warna-warna, maca buku Das Kapital, yo dadi PKI tenan aku. Ngono lho. Kalau sudah hafal Quran, mbok kowe maca Kitabul Iblis, ngono. Mu'alife Iblis, gitu. Tetap kamu tidak akan, kamu terjaga dari apa itu jenis, dari ketersesatan itu. Insya Allah begitu, karena wong hafal Quran itu. Kalau ikhlas itu nggak usah rumit-rumit lah. Ikhlas pun niatnya tiru-tiru Rasulullah, mutabangah sahabat Rasul, mutabangah orang-orang yang hebat-hebat, guru-guru kita. Udah gitu aja itu udah ikhlas itu. Itu kalau ikhlas itu dijamin 7 turunan tetap beriman. Kan banyak naudzubillah min dzalik, baru keturunan ketiga apa ada seorang kiai naudzubillah min dzalik gitu. Baru buyutnya aja udah menjadi orang tidak beriman. Padahal mbah buyutnya itu ulama besar. Naudzubillah min dzalik, summa naudzubillah min dzalik. Tapi kalau hafal Quran 7 turunan. Gitu loh. Bisa mensafangati orang yang berkerumun di sekitarnya sampai sebatas cakrawala, gitu. Begitu. Aku ya mau kalah, aku nggawe lagu memeluk cakrawala, modar kowe ya. Sebatas cakrawala toh, aku memeluk cakrawala. Wah, cakrawalanya dipeluk apa meneh duoli ya. Kebuki. Itu loh. Ini karena ini masih ya, tema kita masih tahfidz. Jadi mungkin beberapa minggu jangan bosan mendengar saya memotivasi untuk menghafal Quran. Sekarang tahun 2023. Kalau kamu mencanangkan mulai tahun 2023, selambat-lambatnya kan tahun 2029 kamu sudah menjadi orang yang hafal Quran, sudah menjadi orang sabutannya di sini hafid kan itu. Itu loh. Sementara kamu mencanangkan mulai tahun 2023 tidur 6 tahun, itu nanti bangun ya sudah 2029 tapi kamu nggak hafal apa-apa. Mana loh? Ini temanya tentang tahfidz, masalahnya agak didhawuhi Mbah Tim membicarakan ini. Tuh. Ya, zamannya Sakiman kan belum dulu. Zamannya Ridho kan belum ya tuh ya. Oh, kula audu binase bengkong-bengkong ya biyen gitu. Apa neng ngapalke Quran gitu. Nah, kalau ibu pengen anaknya hafal Quran ya dikondisikan. Aku tadi malam aku mau cerita tentang istri kedua aja ya. Penake ndek bojo kae iki iso nyritake bojo pertama, bojo ini lho. Ora kok Pak Manu mari mati ming tutil. Aku bilang Samo itu hafal Quran itu karena ibunya dulu telaten menuntun menunggui muterke. Nuntun. Tuh, nuntun terus nunggui. Nah, kira-kira anak-anak itu kalau masih SD itu mengkondisikan itu ya kira-kira setahun. Setelah setahun itu nanti aku zaman Samo dulu setahun itu sudah ketagihan sendiri. Sudah keranjingan menghafalkan. Sudah adiktif. Anak itu kalau misalnya diputarin lagu. Sama aku auzu birabbinas malikin nas ilahin nas. Orang tuanya nunggui membaca bareng sama anaknya. Nanti sehari berapa menit. Hari berikutnya berapa menit rutin gitu. Ya pakai libur lah, seminggu libur sekali apa 7 kali. Jenenge ora sida. Itu nanti setahun itu si anak itu sudah mbok dilarang. Aku kelingan Samuel biar kan tak larang kok ning ngapalke ra cepet-cepet.
Iya, setahun aja udah jalan sendiri. Tapi harus latihan ibunya itu yang penting itu. Bapaknya kan mau sponsor masalahnya. Ibunya itu loh yang. Karena madrasah pertama itu adalah ibu. Guru pertama itu ibu. Untuk anak-anak. Nah itu nek sing di anak, kowe do nek di anak. Kayak gawe. Oh rasa kandani Pak. Kok terus si Fakih, nek carane nggak anak iki piye? Gara itu ya kowe golek tanah liat sik. Terus tok campuri banyune to, terus tak plek-plek ngene iki. Oh, pisanan bentuk sirahe sik. Seminggu kemudian pakai, ini aku udah buat kepalanya, sekarang lehernya. Itu ya. Kalau punya anak, kalau belum punya anak ya diri sendiri. Tahu-tahu hafal Quran, oh nilainya udahan. Naik lah apa jenenge. Istilah iki derajat pangkatmu, makommu naik wong hafal Quran kok, ngono. Ya wingi belum S1, sekarang S1. Tuh. Mumpung ini kesempatan loh. Sejak kecil kalau bisa bagus dan ini nanti setelah hafal, tapi jangan berhenti menjadi orang yang hafal Quran saja. Ini malah banyak bahayanya juga. Karena orang yang masuk neraka pertama itu bukan iblis, orang hafal Quran. Nah untuk itu mendalik. Yang terlalu kebangetan gitu loh. Kelakuannya kebangetan, hatinya kebangetan. Kebangetan buruknya itu loh. Nah, oleh karena itu juga harus dilengkapi dengan ilmu-ilmu yang lain. Wabil khusus tentu saja ilmu tasawuf kan itu. Supaya tetap rendah hati. Oh, belum hafal Quran wis sombonge pol, apa meneh hafal kan saya kumalungkung, kowe hafal apa kowe? Jus ngamar apal ceniningan. Itu loh, akhlaknya kan harus lebih menyadari bahwa diri kita itu rendah. Tuh. Ini ya salah, itu target sambil sekolah sambil wis. Kalau serius benar-benar karena kita sudah sholat hajat ya. Nah ini perintahnya Mbah Dim ya. 2 tahun, 3 tahun sebenarnya 30 juz insya Allah bisa. Karena santrinya Mbah Dim itu banyak yang 2 tahun, yang 8 bulan, 7 bulan aja. Malah ada yang 40 hari. Kholwat 40 hari keluar dah hafal Quran. Ada. Ini nak kowe rasa kholwatan gitu. Oh, dadi entong tenan gitu. Kesah reko-reko. Ya setahun, 2 tahun, 3 tahun. Lambat-lambatnya 10 tahun juga enggak apa-apa kan? Tuh loh. Ya paling tidak kalau sudah hafal 1 juz kan lumayan daripada 1/4 juz saja enggak. Wah cuma hafal sampai 5 juz. Loh lumayan loh 5 juz itu. Tinggal dijaga jangan sampai lupa. 10 juz, 20 juz. Sakiman ki, ndi ana ra sakiman? Ora menyang ya. Sakiman juga belum selesai toh. Belum itu pirang juz ya? 15 baru kuwi ngejos deh. Ora rampung ning ngapal. Diteruskan kan enggak apa-apa nanti misalnya tahun 2023 hafal 5 juz, berhenti sampai tahun 2040. Nah, 2040 mulai. Yang penting 5 juz itu tetap dijaga hafalannya. Sekarang misalnya sudah hafal Qul a'udzu birabbin nas sampai wadduha, jangan sampai lupa diulang-ulang. Itu loh. Wis hafal aku ganti lian. Ya bertambah tapi yang ini tetap diulang-ulang sampai benar-benar hafalannya itu seperti kalau kita membaca Al-Fatihah itu loh. Al-Fatihah itu kan secara rasional kan mustahil lah kita lupa. Kecuali uteke jeblok kan itu toh? Gitu. Nah, nanti teknik-teknik berikutnya tanya Gus Samu, Samu kan ono gunane lah. Tanya itu untuk dilakukan loh. Nek carane ngapalke pripun Gus? Ya ndres ngene. Lah terus ayo ngene, terus ngene bar kuwi turu. Oh setan ngene to. Setan kuwi gene takon. Gus Player. Apa tan? Gitu ya. Jadi enggak ada gabut tuh enggak ada kalau kita itu dan gembira nanti. Dan gembira. Apalagi kalian yang belum bekerja, yang belum memikirkan cari duit, yang bekerja ya kalau mau menghafalkan ya bagus, tapi kan ya lebih berat. Kita ya wong golek duit kowe kangelane to. Apa yang orang nyambut gawe.
Kaya elang bae ngopo, plonga, plonga. Mbok ngapalke. Ndong isi elange anu ndong. Di anu ndong. Kan apa kuwi jenenge nyeroke karo kowe lah, ya. Kuwi rada kokean mabur elang gitu. Makhrajul hurufe iki. Kan jenenge elang nek ra mabur ya piye to? Ya ndong ya. Kene le ora iso keplak ngono. A'udzubillahi minaf plok. A'udzubillahi minaf plok. Kok di ngono tenan ya elang ya ngatek suwi. Terus dilandung, lagi ini fasih le. Ngono kuwi lho le. Muli sono es sin gede suwi. Lah ngono kuwi a'udzubillahi minasy ngono. Gene iso kowe epelen men nggo meneh. A'udzu lah. Taufik. Ya, dong, mandung. Itu yang lain-lain ilul barangnya ilul ya. Sering mendengar, sering menirukan, sering mendengar, sering menirukan. Banyak berlatih, jadi bahan nganggur karo nyapu bismillahirrahmanirrahim alif lam mim su. Wah, kok su meneh. Dalikal kitab bulareba su. Dalikal bulareba fi dalil mutakin ya sambil kan bagus. Lip. Mbok bangane ngono ki mak umi lip. Soale Pak kula lindres. Ya ngono ki ora apa-apa. Dadi nek ana takon arep mlebu ki wedi ta mlayu. Nek ora mingkem. Nah ilmu yoga kan gene yoga. Nah ini anak-anak putri itu cantik mukemu, mbok anulah yoga lah. Nanti kan bisa kamu ajarkan pada suamimu kalau atau suami belum bisa yoga, pada anak-anakmu ilmu penting loh, ilmu peregangan itu. Nah, yoga itu kalau supaya prana itu tidak keluar, supaya energi tidak keluar, itu mulut ditutup. Nah gini ki, energinya keluar. Ganjarane bareng metu. Ya, ana teman. Mingkem. Nah rama. Kaya tena mana to. Nek do ndrese kancane to, kancane ndres ana lurahe lewat, Pak aku lewat ngono ya kowe totok. Men dikira ndres. Ya,